Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Berkata demikian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Tema renungan, kemuliaan bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tapi orang yang punya hati dan kerinduan untuk dipakai Tuhan. Dan ketika kita sudah dipakai Tuhan, tetaplah menjaga hati dan kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua karena kasih karunia yang dari Allah dilimpahkannya kepada kita. Kita telah menerima semua itu semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya. Paulus menegaskan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jika kita benar-benar paham akan hal ini, semuanya itu bukan karena perbuatan usaha pekerjaan kita atau kebaikan, kesalehan, kekayaan kita, atau kepintaran dan posisi kedudukan kita, ataupun karena status kita, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya yang begitu besar, hati yang selalu diberangkatkan rasa syukur atas kasih karunia untuk memuliakan Allah. Inilah yang senantiasa ada di dalam hidup kita. Dalam nas ini, Paulus menceritakan bagaimana ia diangkat Allah dan menanggalkan masa lalunya menerima Kristus juru selamatnya. Ia yang sudah ditangkap oleh Kristus berupaya sedemikian keras untuk fokus mengarahkan diri dan berlari kepada panggilan surgawi dalam Yesus Kristus. Sampai-sampai ia berkata bahwa baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apapun yang dikerjakan Paulus, dari hal-hal mendasar seperti makan dan minum sampai perkara-perkara besar, dilakukannya hanya untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini, di pagi ini, di awal tahun 2023 ini, marilah kita periksa diri kita masing-masing. Apakah tujuan hidup kita yang sebenarnya? Apakah selama ini kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah atau untuk kemuliaan kita sendiri? Berangkat dari nas ini, pengalaman hidup Paulus ini, hendaklah kita teladani hidupnya yang sungguh memuliakan dan mengasihi Allah dengan segenap hati, sehingga kita pun bisa mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Allah yang Maha Kasih, beri kami kesadaran
bahwa kami adalah umat yang berdosa dan sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, kami hidup bukan hanya untuk menikmati karya keselamatan, tetapi supaya kami meresponi karya keselamatan itu dengan ketaatan, melayani Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi, hidup kudus dan hidup benar, menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan yang mencemarkan dan mencederai kemuliaan nama Allah. Jadikan hati kami selalu haus dan rindu untuk menghargai dan mensyukuri kasih karunia dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami dengan terus berbuat baik kepada sesama. Berkati kami, umat-Mu, para pendengar renungan pagi ini, hamba-hamba Tuhan, para orang tua, para remaja, dewasa, lansia yang masih berusia anak-anak kecil. Anugerahkan kami kesehatan, sukacita, damai, sejahtera. Buatlah segala usaha dan pekerjaan kami berhasil. Yang sedang beraktivitas di rumah, di pasar, di kantor, di ladang dan di sekolah, kiranya Tuhan lawat dan berkati aktivitas mereka masing-masing. Sembuhkan mereka yang sakit, topang mereka yang lemah, yang mengalami pergumulan, hibur mereka yang berduka. Biarlah kami senantiasa mampu bersyukur dalam segala kondisi yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.